organisasi masyarakat lainnya itu agak susah mengukur dia berhasil atau tidaknya gitu. Nah, di sini ada bagan lagi gitu ya. Biasanya peneliti itu mengukur efektivitas organisasi berdasarkan apanya sih, kriteria apa saja yang digunakan gitu ya. Itu bisa dilihat dari frekuensinya. Pertama itu bisa dilihat dari adaptabilitas dan fleksibilitas organisasi. Jadi seberapa dia pinter menyesuaikan diri gitu di dalam lingkungan masyarakat. Dan kemudian ada juga produktivitas ya, hasilnya, produknya seperti apa. Ada juga dilihat dari kepuasan karyawan. Nah ini biasanya kalau kepuasan karyawan itu terkait dengan gaji ya, biasanya gaji atau kenyamanan dalam bekerja. Terus tingkat keuntungan ini menarik juga, malah somehow untuk organisasi yang non profit memang susah ya ngitungnya. Kalau ya memang nggak nyari untung, ngapain ngitung keuntungan gitu. Tapi kadang keuntungan itu bukan cuma faktor material ya, tapi ada somehow yang bentuknya tidak bisa dilihat ya gitu. Jadi keuntungannya secara sosial atau keuntungan finansial gitu. Kemudian ada keberhasilan dalam mendapatkan sumber. Terus ini anggota organisasi merasa senang atau bebas dari rasa tertekan atau tidak. Dan bisa dilihatnya ya, lain-lainnya bisa dilihat di bawahnya gitu. Jadi termasuk pertumbuhan organisasi, kelancaran komunikasi. Nah ini teman-teman nanti misalnya mau mencontoh gitu ya, atau mau menggunakan kriteria ini ketika mau menilai dalam studi kasus untuk tugas akhir nanti, itu bisa digunakan di sini gitu. Kemudian nah ini juga ada ketika mengukur efektivitas suatu organisasi itu juga ada pengaruh kontekstual ya, maksudnya dari sisi lingkungan dan gimana sih kondisi organisasi tersebut gitu. Kan kadang misalnya dilihat dari sisi faktor-faktor internal organisasi udah oke. Tapi ketika di eksternalnya, di lingkungan masyarakat misalnya, kan banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya lagi ada gampangnya krisis ekonomi dunia kayak gitu ya. Nah ini kadang kan teman-teman juga nggak bisa langsung menjustifikasi, oh ini nggak berhasil karena gini ada penurunan. Misalnya dilihat dari sisi keuntungannya, ada penurunan keuntungan dari 10 menjadi cuma 5 misalnya. Nah kalau misalnya kita nggak memperhatikan konteksnya, lingkungannya, kenapa sih kok bisa turunnya sampai setengahnya itu? Nah ternyata mungkin kita lihat dari faktor lingkungan bahwa memang ada faktor krisis dunia yang membuat segala harga-harga itu mahal, naik bahan baku ya terutama. Misalnya kayak sempat kita diskusikan kan dulu tentang tempe gitu misalnya. Ternyata lingkungan produsen kedelai itu kan harganya meningkat kedelainya, sehingga membuat produksi dari tempe tersebut, pabrik tempe tersebut tuh jadi berkurang produksinya dan keuntungannya. Nah nggak bisa kita langsung menjustifikasi oh ini gagal gitu, tapi kita harus lihat konteksnya atau lingkungannya itu seperti apa. Oke. Nah ini pendekatan lainnya. Tadi sudah disebutkan ya yang sumber, terus ada proses. Nah ada gabungan juga nih, tadi mungkin sempat ditanyakan kan, karena apa ya, masing-masing pendekatan tadi itu kan baik sumber, proses maupun hasil itu kan ada kekurangannya. Nah maka dari itu dibuatlah namanya pendekatan gabungan. Jadi ya dari semuanya dilihatnya menyeluruh. Nah cuma ini hanya bisa dilakukan ketika informasinya itu informasi yang dibutuhkan untuk kita evaluasi itu ada kan. Harus tahu tuh inputnya gimana, terus prosesnya gimana, outputnya gimana. Agak susah misalnya, gampangnya maksudnya ketersediaan informasi itu misalnya kalau kita mau mengevaluasi organisasi yang masih baru, misalnya dia belum ada setahun. Nah agak susah kalau misalnya kita mau melihat dari sisi pendekatan hasil kan, karena mungkin dia masih berjalan dan belum kelihatan dampaknya secara nyata di masyarakat. Jadi
ketika mau mengevaluasi efektif atau tidak, kita nggak bisa nih, karena informasi yang dibutuhkan belum ada gitu kan. Jadi perlu waktu yang lebih panjang gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman juga seperti itu ketika mengerjakan tugas, kasus-kasusnya kan organisasinya kan macam-macam ya umurnya, dalam artian sudah berapa lama organisasi ini. Nah itu makanya harus hati-hati juga ketika mau mengevaluasi, itu akan berpengaruh nih berapa lamanya organisasi tersebut sudah berdiri gitu. Nah jadi nggak bisa kita langsung katakan misalnya wah ini kok organisasi ini nggak menghasilkan apa-apa, atau misalnya dampaknya belum kerasa. Ya orang baru misalnya baru 5 bulan gitu kan, nggak bisa kita mengatakan bahwa ini organisasinya berhasil atau gagal gitu, karena dia memang ya baru 5 bulan, jadi prosesnya mungkin baru sampai ke tingkatan proses gitu ya, belum sampai ke tingkatan hasil. Oke. Terus ini juga menarik ya, agak kurang jelas tulisannya. Ini tentang masalah proses ya. Kalau tadi udah disebutkan sumbernya, ada outputnya juga. Nah kalau misalnya dari sisi proses yang ada di dalam organisasi tersebut, ini beberapa kriteria ataupun pertanyaan yang digunakan untuk menilai gitu ya, apakah ini organisasi sudah termasuk efektif dan sudah bagus atau belum. Jadi dilihat dari atasan terhadap karyawannya seperti apa nih, terus semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja gimana, terus tingkat kepercayaan dan komunikasi antara karyawan dengan pimpinan gimana, dan lain-lainnya yang terjadi dalam proses di dalam organisasi tersebut gitu. Nah ini keseluruhannya untuk internal dari organisasi tersebut. Jadi misalnya nanti teman-teman kan ada yang mau nulis tentang apa kemarin ada UT misalnya gitu ya, UT bukan UT, BEM UT ya, BEM UTT misalnya. Nah teman-teman mungkin bisa melihatnya kalau menggunakan pendekatan proses ya, bisa dilihat dari gimana sih contohnya komunikasi vertikal dan horizontal yang terjadi antara pengurus dengan anggotanya, atau misalnya kan anggota itu kan berarti mahasiswa secara keseluruhan, mahasiswa UT secara keseluruhan. Gimana komunikasi antara pengurus UT dengan anggota. Terus termasuk kalau untuk organisasi lainnya gimana antara member biasa dengan pengurus itu gimana sih proses komunikasinya, terus pengambilan keputusannya, terus untuk kegiatan-kegiatannya, kerjasamanya. Nah itu bisa dijadikan juga sebagai penilaian dalam mengevaluasi suatu organisasi itu efektif atau tidak gitu ya. Nah ini kalau tadi pendekatannya disebutkan kriterianya lebih tunggal-tunggal, nah ini integratif disebutkan. Jadi kan karena tadi sasaran, sumber, dan proses itu kan ada kelemahannya, jadi perlu secara keseluruhan integratif gitu. Dan ini kriterianya banyak, memang lebih kompleks dan lebih sulit ya, karena ya banyak kriteria. Tapi memang akan lebih valid lah istilahnya, dan akan lebih tepat karena tadi dengan penggunaan kriteria yang beragam ini semakin bisa menguatkan bahwa ini organisasi ini benar-benar efektif dan baik ketika bla 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 bla. Jadi faktor-faktor kriterianya banyak, jadi nggak cuma satu aja, karena kalau cuma satu atau sedikit itu kan akan dipertanyakan kan, belum tentu bahwa secara keseluruhan organisasi tersebut itu efektif. Nah ini pendekatan integratif itu ada beberapa macam ya. Ini salah satunya adalah pendekatan konstituensi. Jadi konstituensi ini maksudnya konstituen apa ya? Konstituen itu lebih ke apa sih, kalau di bahasa ekonominya konsumen lah ya gitu. Jadi pendukungnya lah, pendukung massa kalau di tingkatan negara gitu ya. Konstituen itu adalah pendukung negaranya siapa, orang-orangnya siapa saja. Nah ini dilihatnya secara berbarengan dan bersamaan.
Dan ini bisanya organisasi itu kan nanti ada misalnya pabrik gitu, atau perusahaan kan ada pemegang saham, karyawan, ada pemilik. Nah ini disebut konstituen ya, yang tadi saya sebutkan. Terus cara menilainya itu gampangnya adalah bagaimana seberapa puas konstituen tersebut terhadap performance-nya atau aktif atau kinerja dari organisasi tersebut. Bisa ditanyakan dengan tadi ya, para konstituen. Nah ini kalau misalnya teman-teman nanti mau melakukan penilaian efektivitas organisasi, bisa juga pakai pendekatan konstituen. Misalnya dari sisi tadi mahasiswa yang kita saya organisasinya adalah bikin aktivitas gitu ya, pengen tahu gimana sih feedback ataupun saran masukan dari para peserta gitu ya, misalnya acara pentas seni atau apalah gitu. Nah itu nanti kita bisa tanya pengunjungnya ngerasa senang atau tidak, puas atau tidak. Nah itu kita kemudian bisa menilai bahwa oh ini acara ini berhasil ketika ya pengunjungnya senang atau merasa terhibur atau segala macam. Atau untuk yang konteks yang lain, member gitu ya, member atau anggota dari organisasi tersebut seberapa puas atau seberapa senang sih mereka dengan adanya aktivitas di organisasi yang mereka ikuti gitu. Nah ini ada ini ya, jenis konstituensinya, yaitu kriteria efektivitasnya itu seperti apa. Misalnya contohnya kalau pemilik perusahaan itu akan melihat tingkat keuntungannya gitu ya. Kalau karyawan dilihat dari kepuasan kerja gitu, terus besarnya gaji, terus pengawasan yang digunakan. Terus kalau konsumen itu kan melihat mutu produk atau jasa yang dilakukan. Mereka merasa senang atau tidak, atau puas dengan produk atau jasanya atau tidak. Nah ini untuk tahu efektivitas organisasi. Dan yang lain-lainnya ya, ada pemerintah juga, terus lingkungan, komunitas, pemberi pinjaman, supplier, itu juga bisa teman-teman baca. Nah kalau yang ini pendekatannya lebih bidang sasaran. Maksudnya tadi kan satu organisasi tuh bisa punya banyak bidang gitu, banyak departemen atau divisi gitu, dan termasuk kegiatan-kegiatannya. Nah karena banyaknya ini ya, jadi bisa dilihat dari prioritas dari setiap bidang sasaran. Misalnya dilihat dari efisiensi internal, jadi gimana sih membandingkan antara output dengan inputnya, bagaimana antara hasil dengan sumbernya gitu ya, itu efisiensi internal. Terus efisiensi eksternal itu dari pendekatan sumber gitu, gimana caranya dia bisa mendapatkan tadi misalnya contohnya kedelai gitu ya, dari pemasok gitu, apakah impor atau apa, seberapa murahnya atau seberapa efisiennya. Terus kalau efektivitas internal itu dari kerja dari anggota atau pengurus yang ada di organisasi tersebut. Terus ini pakai pendekatan proses ya, karena dia sifatnya ada di internal organisasi tersebut. Dan yang terakhir itu efektivitas eksternal, itu dia tadi seperti yang disebutkan sebelumnya, ada di pendekatan konstituensi. Jadi secara eksternal efektifnya organisasi ini gimana sih gitu, apakah memang pelanggan puas, kemudian apakah tadi karyawan puas. Nah ini bisa teman-teman coba petakan gitu ya, berdasarkan bidang sasaran. Nah ini lebih jelasnya tentang efektivitas dan efisiensi berbanding dengan internal eksternal tadi ya. Efisiensi internal itu fokusnya tuh pada apanya, kemudian ukurannya dikatakan efisien atau efektif berdasarkan apa. Nah ini dengan bagan ini teman-teman bisa mulai membuat draft ya, draft untuk misalnya mau menilai studi kasus kalian itu seperti apa dari sisi efisiensi dan efektivitas internal dan eksternal. Ini bisa menggunakan melihat contohnya di gambar ini gitu ya.
Terus ini ada namanya kerangka ketergantungan